uang rakyat juga Iya, ya. gitu. Dan mungkin ya rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan ya mungkin dibutuhin juga Betul. aturan, penerapan aturan yang standar yang harus diterapi. Iya. Iya. Aturannya harus ditegakkan Iya. gitu ya. Dan kalau ya sudut pandang Teteh nih sebagai trainer ya, kalau melihat perkembangan anak-anak kita SD SMP ini gimana? Apa yang harus dilakukan sebetulnya biar mereka juga, kita bukan meminta mereka harus jadi seperti zaman kita dulu gitu kan, tapi bagaimana mereka juga ikut berubah. Pinter oke, tapi kan sopan santun dan lain-lain juga harus kan, apa Betul. etikanya ya, adab terhadap sesama, terhadap orang tua juga penting kan. Betul Nah sekali. ini yang kadang-kadang kita lihat mulai menipis ini di masyarakat kita ya. Benar. Setuju banget Kang. Jadi memang ya ternyata Kang juga memperhatikan ya bagaimana Iya. perilaku anak-anak muda sekarang, anak-anak kita gitu ya, yang mereka memang secara attitude, etikanya sudah mulai tergerus oleh Iya. kemajuan zaman gitu. Padahal kalau buat saya, kalau kamu punya sopan santun, kalau kamu jujur, kalau kamu tuh misalnya berbakti kepada orang tua itu keren. Iya. Gitu. Keren tuh bukan berarti kamu harus banyak gaya, banyak followers gitu. Itu belum tentu keren gitu. Tapi keren tuh ketika kamu punya nilai-nilai yang kamu pegang gitu, terutama sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Itu pun bener-bener kayak jadi yang, oh iya ya, anak sekarang tuh gila banget sih, sopan santunnya udah nggak ada, respect gitu kurang banget sama orang tua. Nah, saya tuh punya program Kang, Iya. yang khusus buat anak remaja. Oke. Itu dikhususkan untuk anak-anak SMP dan SMA, tapi lebihnya ke SMA. Ini kan SMA ini peralihan ya, masa Iya. transisi dari mereka remaja ke dunia dewasa. Iya. Bahkan saya nanya ke anak remaja saya, kakak cita-citanya apa suatu ketika? Dia nggak tahu cita-cita dia apa. Sebenarnya Oh. program ini lahir karena saya sering ngobrol sama anak. Oh, si kakak udah umur segini, dia belum tahu cita-citanya. Mungkin anak-anak masih sering berubah. Anak sekarang, aku mau jadi YouTuber misalnya gitu kan. Iya. Jadi bidang apapun kamu bisa sukses kalau kamu menekuni itu dan dengan perasaan yang happy gitu kan. Tapi anak saya nggak ngerti dia mau jadi apa. Akhirnya saya mulai arahkan, kakak profesi itu banyak. Misalnya kalau kakak pengen jadi ini, nanti kamu kuliahnya ini. Nah, disitulah saya muncul ide untuk membuat satu program, Iya. namanya Cita-Citaku gitu. Mungkin dari podcast ini kan bisa bantu promosi, jualan lagi ya. Siap. Iya. Ini buat kemajuan Kang, Iya, benar. khususnya buat teman-teman atau warga kota dan kabupaten Bogor ya. Iya. Karena gini, dari situ saya belajar bahwa di dalam program Cita-Citaku itu bukan hanya kita mengajak anak-anak untuk percaya dirinya meningkat, terus saya juga masukin tentang bagaimana mengelola keuangan sejak dini, mengelola networking sejak dini, terus juga ada unsur etika sopan santunnya terhadap orang tua gitu. Itu semua Orang tua, ada sahabat atau lingkungan mereka. lingkungan gitu. mereka betul. Terus saya juga ngajarin. Itu kapan di launching? Launchingnya segera setelah ada arahan dari Kang Mus. Ya pasti kita sangat mendukung karena memang Iya. itu sangat dibutuhin Betul, oleh masyarakat. betul. Benar, Memang benar. Anak-anak muda sekarang juga kadang-kadang bingung. Jadi kalau kita juga nggak kepingin kan generasi kita di bawah kita nanti juga salah arah kan. Betul. Jadi mereka juga harus tahu mau ngapain, mau kemana. Iya. Mau kuliah jangan ikut-ikutan yang si A kuliah di bidang ini semuanya ikut-ikutan kan, tapi juga keahlian, minat dia segala macam ini juga harus digali dari awal ya. Betul. Dan makanya saya Terus- pikir punya program itu keren banget ya. Iya. Terus dari segi emosi ya, emosi dan nilai-nilai spiritual juga harus ditanamkan sejak dini kan. Iya. Karena dalam kehidupan sehari-hari ternyata semua pelajaran yang kita pelajari semasa sekolah itu tidak kita gunakan semua ilmu kita itu dalam kehidupan. Yang paling dominan itu kita bagaimana mengelola emosi. Ada anak yang pinter tapi mungkin dia pemalu, dia nggak bisa ngomong, sering kita ketemu gitu ya. Iya. Bahkan ada anak yang IPK-nya sangat tinggi, ternyata kita menemukan dia dalam keadaan misalnya meninggal bunuh diri karena dia punya masalah pribadi. Artinya apa? Artinya banyak anak yang secara kecerdasan intelektual dia punya nilai yang tinggi, tetapi secara emosional dan spiritual tuh masih rendah. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan gitu. Iya. Disitulah saya juga harus dimasukin nih value-value hidup untuk anak-anak ini, karena mereka mungkin banyak orang tua yang terlalu sibuk mencari nafkah sehingga tidak punya waktu untuk mendidik anak-anaknya. Nah, saya dan teman-teman dan tim hadir di situ untuk mengisi kekosongan itu supaya anak-anak kita bukan hanya pintar secara intelektual, tetapi emosional dan spiritualnya juga ada di situ gitu loh. Iya, berarti itu spiritual juga diangkat di situ Masuk ya. di situ. Kita juga belajar tentang pengelolaan keuangan sejak dini gitu. Terus juga ada
apa namanya tuh yang untuk mengelola emosinya, kepercayaan diri, dan juga ada sedikit teknik public speaking. Jadi supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang hebat, yang dia mampu menyampaikan apa yang ada ide atau gagasan dalam pikirannya, tetapi dengan cara-cara yang baik. Sekarang banyak sekali di media sosial ya, orang-orang mengkritisi, terutama pemerintah yang sering dikritisi, tetapi dengan cara-cara negatif. Hasilnya juga pasti jadinya negatif. Gitu. Banyak juga netizen yang mendapatkan somasi misalnya karena dia tidak bisa menyampaikan secara positif apa yang ada di dalam pikirannya gitu. Iya, memang kan berubah ya di zaman dulu. Pemerintah kita kan sekarang zaman reformasi ya. Tapi kadang-kadang juga kebablasan juga kan. Tapi positifnya banyak. Tapi PR yang harus dirubah juga banyak kan. Ini juga tidak bisa juga hanya pemerintah. Jadi mau nggak mau kan semua elemen masyarakat ya ikut juga harus bersinergi. Bersinergi bagaimana program ini bisa jalan. Betul. Ya, mohon dibantu ya Kang ya. Siap. Nah, Teteh kan selain bekerja juga sangat aktif di organisasi ya. Iya. Kan yang tadi dulu kita ketemu di Adira, terus pernah jadi wartawan ketemu beberapa kali, terus ketemu lagi di organisasi ya. Iya. Jadi Teh Juwita ini selain pebisnis yang sukses, di sosial juga sangat baik ya, sangat bagus ya. Organisasi lebih aktif di mana aja sekarang? Selain di sekarang HIPMI? Saya di IWAPI Kabupaten Bogor, kemudian di HIPMI Kota Bogor, dan di PIM. Oh, di PIM Perempuan Indonesia Maju. 3 aja itu sih. Dulu pas pertama masuk HIPMI itu karena awalnya diundang sama salah satu dinas di Kota Bogor untuk datang ke satu acara. Di situ ternyata banyak audiensnya itu berbagai organisasi, ada dari Kadin, dari HIPMI, terus juga mungkin dari organisasi lain. Terus ngobrol-ngobrol sama teman, diajak masuk lah ke HIPMI gitu kan. Saya udah tahu HIPMI, cuman kayak ya udah nggak terlalu aware. Pada saat ketemu salah satu pengurus HIPMI yang masih aktif, diajak, ternyata di situ baru tahu itu masa transisi peralihan antara Kang Mus dan ketua yang baru gitu. Jadi di situ saya merasa, saya kenal dong sama ketuanya, udah kenal dari zaman dulu gitu, kayak so akrab gitu. Padahal dulu kan cuman kenalnya dikit-dikit doang. Nah, cuman lebih percaya diri karena waktu itu kan memang udah punya perusahaan kan. Karena kan salah satu syarat masuk HIPMI itu harus ada perusahaan gitu, legalitas. Tapi manfaat organisasi juga banyak ya. Banyak, kita ketemu banyak teman baru gitu, banyak inspirasi dari teman-teman yang jenis bidang usahanya beda-beda. Terus ya ternyata memang ya pergaulan kita itu sangat menentukan juga cara berpikir kita, attitude kita. Di situ juga saya belajar bahwa oh iya, teman-teman pengusaha gitu, orang-orang yang berjuang kayak gitu itu beda banget cara berpikirnya gitu. Bahkan saya juga kalau di HIPMI itu kan pejuang pengusaha pejuang kan. Iya, kita berjuang terus. Nggak ada selesainya kayaknya berjuang mulu. Enggak, emang karena yang namanya pengusaha itu kan apapun usaha kita lagi baik, buruk, segala macam kan yang namanya karyawan segala macam kan tetap harus jalan kan. Betul. Istilahnya tanggal 30 harus gajian. Iya, benar-benar. Kerasa banget ya. Iya, apalagi kemarin pandemi kan. Semua sektor hancur, terdampak ya. Tapi kan kalau bidang usaha ini juga nggak jalan, secara otomatis nggak akan bergerak semua kan. Betul. Ya makanya di Indonesia juga alhamdulillah di level kita UMKM kan tumbuh, masih bisa bertahan kan. Di saat pandemi berjalan mereka bisa bertahan, pandemi selesai, recovery pertama kan memang di level bawah. Betul. Bisa kebayang kalau kemarin pandemi atas udah pernah babak belur semua kan. Jadi kalau yang UMKM ini juga hancur, bisa dibilang wah ini akan sangat sulit. Betul. Tapi recovery kita kan rasanya juga udah mulai membaik kan semua sektor. Makanya Teh Juwita ini juga salah satu pengusaha yang mendukung giat teman-teman di Bogor juga sangat luar biasa ya. Iya. Duh, ceritanya kalau diceritain sedih banget ya. Jadi pas pandemi itu awal-awal 2020 saya baru dapat job ngajar, itu sampai bulan Maret. Nah, di Indonesia berarti ikut terdampak pandemi juga banget. Yang tadinya kita kan bulan April itu kalau nggak salah tuh udah masuk Ramadan ya. April akhir gitu. Jadi saya biasanya memang di bulan Ramadan nggak ngambil job. Jadi semua job-job yang awal-awal tahun itu diselesaikan di bulan Maret kan. Di bulan Maret ada beberapa pelatihan. Tapi ternyata Indonesia sudah menerapkan lockdown kayak gitu-gitu kan di Maret minggu kedua. Jadi kita minggu kedua Maret itu udah selesai tuh terakhir setelah itu kita tiarap semua.
Dan waktu itu kan kita kesulitan masker sama disinfektan. Iya. Kebetulan saya punya teman yang dia punya bahan-bahan untuk membuat disinfektan gitu kan. Iya. Nah saya ngomong lah, karena dia ahli chemical gitu, dia tahu bagaimana cara membuat disinfektan untuk mematikan virus dan bakteri. Yeah. Saya ngomong, Bang, tolonglah, saya bilang gitu. Saya kebetulan ngobrol sama salah satu teman HIPMI, Kang Hasbulo. Beliau kan punya pesantren. Yeah. Dia bilang dia sedih katanya, dia ngomong di grup. Dia sedih karena pesantrennya harus tutup dan harus memulangkan semua santri karena dia nggak punya disinfektan gitu, susah banget nyari di mana-mana gitu kan. Dan saya pun secara pribadi nyari di Indomaret atau di tempat-tempat nggak ada, susah gitu. Udah susah, harganya juga mahal gitu. Aduh, nggak ada, gimana nih buat sendiri gitu kan. Walau gimana pun kita juga sempet panik juga kan, takut juga gitu. Akhirnya saya ngomong ke salah satu temen yang ngerti bidang itu, yang dia ada pabriknya juga. Dia awalnya nolak karena dia tidak mau memanfaatkan situasi, dia ngomong gitu. Terus saya bilang gini, ini bukan manfaatin situasi, tapi justru kita harus menolong orang lain gitu di saat yang lagi susah gini. Ya memang harga jadi tinggi, saya bilang gitu. Oke, saya kasih harga dasar, kata dia gitu. Jangan dinaikin terlalu tinggi, kata dia, karena saya nggak mau memanfaatkan situasi gitu. Oke bang, saya beli, saya bilang gitu. Berapa? Awalnya lumayan lah, kayak berapa ya, 5 jerigen tuh 20-100 liter. Ternyata 100 liter itu cepet banget habisnya. Sampai ada di Juwita. Jadi teman-teman pada ngambil, tetangga semua pada ngambil. Teman-teman dari luar kota yang tahu. Akhirnya selama pandemi saya jualan disinfektan secara momentum karena lagi susah. Tapi cuman momentum ya, cuman kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Dalam waktu 3 minggu itu omset udah 50 juta lebih. Gitu. Dan menurut saya gini, ini pandemi tapi kok gue punya duit ya gitu dari jualan disinfektan, padahal saya jualannya nggak mahal dan teman-teman yang beli bisa jadi reseller gitu. Nah tapi ternyata itu kan momentum ya. Setelah itu 2 bulan lewat udah mulai banyak tuh, produksi udah mulai banyak, udah selesai masker, udah tuh. Jadi masa kejayaan udah hilang. Tapi akhirnya saya bisa memutarkan uang saya kan. Akhirnya gini Kang, apa ya, sekarang nih karena banyak WFH, kita kan di rumah sering pakai daster ya, emak-emak. Akhirnya saya beli daster di salah satu supplier, terus saya jualan lagi dari uang yang keuntungan jualan disinfektan. Terus jualan daster apa, akhirnya teman-teman pada tertarik, pada beli, bahkan ada yang pengen jadi reseller karena saya ambil dari supplier, harganya kan jadi tinggi kan. Saya mikir, harusnya saya produksi sendiri kali ya. Terus saya hitung berapa gitu kan, dan mulai tutup kan, banyak toko-toko tutup. Akhirnya beraniin diri, dan banyak juga ada beberapa saudara yang dia konveksi, tutup juga konveksinya, mereka suka ngeluh gitu. Sedangkan saya juga nggak bisa bantu secara materi gitu kan. Akhirnya, berarti saya harus kasih kerjaan. Dari uang keuntungan ini, saya puterin lagi lah, belanja ke Bandung, ke toko kain. Bayangkan, toko kainnya aja tuh pada tutup, cuman pintunya doang yang dibuka. Belanja ke sana, beli kain beberapa roll gitu, diproduksi, dan itu hampir habis 1000-an piece dalam waktu 3 bulan. Jualan online? Jualan online lewat WA aja, lewat WA gitu, dan nggak masuk ke marketplace, itu cuma dari teman ke teman gitu. Mereka mau jadi reseller, dan itu perputarannya lumayan cepet. Tapi lagi-lagi itu cuma momentum, jadi aku jualan itu cuma sekitar 6 bulan yang ramenya ya. Setelah itu landai, karena udah mulai banyak saingan produksi. Udah mulai buka ya? Gitu. Iya, terus gini Bang, Kang, ada yang ngomong gini, Neng kok kamu gak malu sih jualan gitu kan, kamu udah biasa ngajar gitu, maksudnya kayak ngajar di kementerian, di mana, di depan orang-orang yang hebat kayak gitu, kok kamu gak malu jualan gitu kan. Saya tuh bingung, ada temen, kok malu sih jualan? Aku bilang, Beb, aku tuh gak malu jualan, aku tuh malu kalau nyolong, kalau korupsi gue malu. Terus kalau yang lebih malu lagi, kalau gue banyak kebutuhan dan gue sukanya minta atau minjem. Aku bilang gitu, kalau jualan enggak lah, semua orang juga bertahan gitu. Jadi ya salah satu darurat mental adalah ketika kita malu untuk melakukan hal yang benar, yang positif, padahal dia juga kebutuhannya masih banyak, masih muda, dan kalau minjem duit tuh nggak malu, tapi kalau jualan malu kan aneh ya. Itu tuh salah satu pelajaran yang bisa kayak orang-orang seperti itu harus dididik gitu. Bukan lagi. Gitu, itu salah satu. Jadi, yang kayak iya. Kalau nggak Indonesia 2045 ya. Kelebihan itu ya, apa namanya tuh, generasi. Keren. Terus jualan sampai selesai pandemi? Sampai yang rame-ramenya kan itu 2020, 2021 udah mulai nggak jualan lagi, udah mulai stop produksi karena udah mulai menurun kan permintaan dan saingan udah banyak.
Setelah itu mulai tuh bikin kelas sendiri. Oh, Jadi berarti saya mulai aktif lagi ya mulai aktif lagi. 2021 ada rumah yang dulu dikontrak, terus akhirnya saya putusin untuk gak usah dikontrak lagi deh, karena ternyata kalau dikontrakin malah rusak ya, biayanya lebih banyak. Akhirnya ya udah belajar untuk bikin kantor sendiri, tempat pelatihan sendiri. Kalau dulu kan di Jakarta, sekarang saya pengen di Bogor. Nah, salah satu yang menginspirasi saya untuk kayak saya juga harus punya CSR nih, harus ada amal lah. Selama ini kan nyari duit mulu gitu. Terus ada juga beberapa orang yang bikin saya sedih tuh, kayak ada beberapa temen yang guru ya, dia honorer gitu, kayak gajinya tuh pas-pasan banget, bahkan sama kalau diomongin gitu sama ART gue aja lebih gede ART gue gitu. Tapi dia pengen belajar gitu kan. Akhirnya saya ngobrol sama tim, ada temen nih gini, kita bikin aja yuk buat apa? Buat kasih CSR lah kita buat orang-orang yang mau belajar tapi dia tidak mampu secara materi, aku bilang gitu. Karena aku dulu pernah berdoa kan, kayak ya Allah, saya pengen punya kesempatan untuk bisa sharing ilmu sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang memang mau belajar gitu. Mungkin ini caranya gitu. Akhirnya ya saya kasih free untuk teman-teman yang memang mau belajar aja dan mereka tidak mampu secara ekonomi. Kalau misalnya yang mampu tapi pengen free, saya nggak kasih. Karena Indonesia kalau dikasih gratis kan suka nggak tanggung jawab, ya kan? Semuanya pengen gratis. Bukan lagi, bukannya hitungan, tapi maksudnya kayak subsidi silang gitu kan ya. Jadi kalau misalnya yang mampu, di salah satu pelatihan juga kan ada namanya law of attraction. Di dalam law of attraction salah satu yang harus dimiliki seseorang adalah kelayakan diri. Ketika kita ketemu sama teman, meskipun dia kaya raya, tapi senengnya tuh gratisan gitu, mental miskin, berarti ya dia nggak layak sebenarnya gitu. Dan memang ilmu itu harus terus diberikan ya. Betul. Saya juga punya pengalaman dulu masih di IT ya. Jadi tiap tahun kita paksakan. Jadi kita ngundang ya trainer ya, motivator untuk menyirami lagi itu karyawan kita. Ya nyiramin macam-macam ya, spiritualnya, hubungan dia dengan teman, kekompakan, kerja tim dan lain-lain ya. Dan tapi kita amati itu berapa tahun ya, setelah pelatihan atau diberikan sesuatu masuk ke diri mereka, performa mereka naik. Jadi memang itu nggak bisa dipungkiri, mau di level apapun butuh itu ya. Ya kayak kita ngaji lah ya, kan harus selalu jadi dapat siraman lagi ya. Begitu juga orang-orang. Maka saya pikir memang kita harus bikin jadi budaya. Bagaimana, apakah di level guru, di level ASN, di level BUMN, BUMD segala macam. Jadi ini juga harus terus. Jadi biar orang selalu berpikir positif. Nggak apa-apa yang dilihat dari sudut pandang negatif ya. Setuju. Berarti tolong dibantu ya Pak. Biar bisa masuk ke kota Bogor gitu. Nah, berarti CSR-nya juga harus dibanyakin. Bogor masih membutuhkan itu. Nah, Kak Juwita, ke depan setelah ini kan udah mulai jalan, mulai sukses. Apa sih yang diharapkan secara pribadi? Saya sih punya mimpi pengen punya lembaga pendidikan yang lebih besar lagi lah, intinya untuk menaungi gitu warga khususnya Bogor, karena saya tinggal di Bogor, lahir dan besar di Bogor, semua di Bogor. Saya pengen sebelum ke tempat, kan selama ini saya berkarya di luar, seringnya di Jakarta. Tapi dapat kerjaan juga kebanyakan di luar sebetulnya. Iya, kebanyakan di luar, tapi ke daerah sendiri malah agak susah ya. Kenapa suka dipersulit Pak? Tolong dikasih tahu Pak sama pejabat-pejabat itu. Gitu. Jadi kebanyakan di luar, terus kayak bersyukur alhamdulillah dari pekerjaan ini bisa keliling Indonesia gitu kan. Pada akhirnya saya harus balik ke Bogor, harus ya sharing lah sama teman-teman. Kita memang lagi narikin ini orang-orang yang di Bogor tapi sukses di luar, jadi kita tarik nih buat bantu Bogor lagi gitu. Saya pernah dengar kata-kata itu. Karena kenapa? Emang Bogor ini unik ya. Jadi semuanya ada di Bogor kan. Sekarang juga nggak bisa dipungkiri Bogor itu jadi ibu kota kan. Pak Presiden tiap hari tinggal di Bogor. Kita juga hampir tiap hari ada tamu dari luar segala macam yang masuk ke Bogor kan. Jadi memang inilah khas Bogor ya. Dan kita juga memang harus membangun Bogor ya, membangun Bogor, membangun Indonesia ya. Setuju banget, itu bagus banget tuh tagline-nya tuh. Tolong dicatat, membangun Bogor, membangun Indonesia. Keren. Iya, pengen kayak gitu, pengen punya lembaga yang bisa terutama anak-anak remaja dan juga ternyata gini,
setelah saya bikin program untuk remaja kan yang Iya. untuk dewasanya memang udah ada. Di situ saya belajar bahwa oh ya, ternyata memang kalau misalnya anak-anaknya belajar, orang tua juga harus mau belajar supaya dapat ketemu sinerginya tuh ketemu. Gak bisa kita menuntut salah satu pihak aja, orang tuanya aja yang belajar. Anak-anak belajar, orang tua nggak belajar jadi tetap timpang ada juga kan? Iya. Kan semuanya udah berubah, teknologi udah berubah, Iya. jadi orang tua juga harus ngikutin teknologi Perkembangan kan, zaman, perkembangan. Kalau nggak ya nggak bisa. Betul. Gimana kita mau merubah bangsa ini kan? Iya. Wah. Terlalu ini sih kalau kita ngomong merubah bangsa gitu kalau buat saya ya. Iya. Cuman ya udahlah, apa yang saya lakukan saat ini setidaknya bisa membantu beberapa keluarga supaya kehidupannya semakin bahagia. Karena kalau misalnya negara itu terdiri dari keluarga-keluarga, kumpulan keluarga-keluarga sehingga menjadi satu bangsa, satu negara gitu. Saya merasa bahwa ketika saya share ke beberapa teman, misalnya satu kelas di kantor kan cuma 12 orang maksimal. Berarti ada 12 keluarga nih. Dari 12 ini kan nanti akan menyebar nih vibes positifnya. Mudah-mudahan ilmu yang saya share itu diimplementasikan, jadi ada perubahan. Karena percuma juga kan kalau misalnya kita belajar terus nggak diimplementasikan dalam kehidupan, nggak akan ada apa-apa. Iya, gitu. iya. Tapi Akan memang ada perubahan. penting banget Teh. Kami juga di lingkungan ya, di pasar ada 14.000 pedagang. Oke. Jadi bisa kebayang kalau pedagang-pedagang kita juga diberikan semangat, diberikan sesuatu ilmu ya. Oh, iya, jadi sangat. mereka juga itu bisa berubah. Betul, betul. Yang penting dari Attitude-nya ya. dari mereka juga punya keinginan kan, Oke. punya keinginan untuk berubah dan pasti akan kan 14.000, oke. pedagang ini kan pelan-pelan juga harus naik kelas kan. Yes. Yang tadinya tidak punya kiosnya masih ngontrak kan bisa sewa kan. Karena kenapa? Yang tadi saya sampaikan di awal, UMKM itu benar-benar harus kita jaga. Kalau UMKM ini hancur, secara otomatis bisnis Kota Bogor atau Indonesia pasti hancur. Jadi yang bertahan ini udah diuji kan masa pandemi kemarin, ya UMKM ini masih bisa bertahan. Nah ini juga kita harus jaga, harus kita bantu. Ya mungkin ya Teteh juga di bidang Teteh kan, jadi bisa turun juga ke masyarakat atau ke para pedagang, para UMKM kan, membantu mereka menginspirasi, memberi motivasi ya. Oh iya. Nah, jadi sahabat Kang Mus, kita ngobrol bincang dengan Teh Juwita, banyak hal yang bisa kita dapat ya. Yang Teh Juwita ini sahabat saya udah lama, suksesnya karena kenapa? Karena mau berubah. Ya memulai dari nol, yang tadinya juga punya banyak impian yang tidak bisa diwujudkan, tapi dengan perubahan mindset, cara berpikir dan selalu berpikir positif, sekarang jadi seorang ibu yang punya usaha, sosialnya bagus dan sangat memberikan inspirasi. Sahabat Kang Mus, jangan lupa selalu nonton channel Kang Mus Inspiration. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen, serta share channel kita, karena kita selalu hadir memberikan inspirasi buat semuanya. Hari ini juga tamu kita Teh Juwita yang selalu memberikan inspirasi. Oke, untuk seluruh sahabat Kang Mus dimanapun Anda berada, jangan lupa kalau mau mendapatkan banyak inspirasi, jangan pernah pindahkan channel Anda, tetap di Kang Mus Inspiration. Jangan lupa juga di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih Teh Juwita sudah mampir. Semoga next kita juga bisa ngobrol lanjutan lagi ya, karena punya program yang tadi disebutin ya. Iya, jangan lupa tolong ya. Iya. Pesan sponsor. Ya. Oke, sahabat Kang Mus, ini episode keempat kita, sangat inspiratif. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa kita jalankan dan bisa memberikan inspirasi buat sahabat semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.